mendapatkan pengetahuan, mempraktekkan, mendapatkan makna, begitu seterusnya menjadi satu lingkaran yang terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan, makin bahagia, dan semakin semangat. Baik teman-teman, kembali bersama saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi yang insya Allah terus fokus tentang motivasi dan terapi. Kali ini saya berharap bisa berbagi tentang motivasi untuk proses pembelajaran. Teman-teman, seringkali kalau kita sendiri yang sedang belajar, pada saat kita belajar di awal-awal kita sangat semangat sekali untuk mencari satu keilmuan. Yang pada akhirnya ketika kita mengalami kendala, ya, ada beberapa yang mulai mundur dari proses belajar. Tentunya kalau kita terus berjuang, ya, terus belajar. Nah, sebetulnya dalam proses belajar ada beberapa siklus, ya. Yang pertama dan yang biasa kita alami, biasanya kita memulainya dari kita belajar pengetahuannya, kita belajar teorinya. Meskipun ada orang yang langsung belajar prakteknya, setelah dia belajar praktek dia baru belajar teorinya. Nah, tentunya tidak semua orang sama, ya. Namun kalau pada umumnya orang-orang belajar mulai dari belajar teori dulu. Dia mencari informasi seputar keilmuan yang sedang ingin dipelajari. Katakanlah kalau ikut training, dia akan belajar terkait dengan konsep dulu, terus terkait dengan metode-metodenya, sampai pada akhirnya ada teori tentang praktek yang harus dia lakukan. Seperti para alumni-alumni yang belajar di lembaga kami, terkait belajar hipnoterapi, belajar NLP, coaching, atau belajar teknik terapi komplementer, mereka juga di awal mendapatkan konsep teori pengetahuan terlebih dahulu, dan bahkan mendapat teori tentang bagaimana metode terapinya bisa dilakukan. Nah, setelah teman-teman peserta mendapatkan teori, ya, mendapatkan pengetahuan terkait dengan bidang yang diikuti, baru mereka memulai mempraktekannya di dalam kelas. Nah, pada saat belajar dalam kelas, mempraktekannya tentunya masih di bawah panduan oleh trainer. Dan pada saat itu ada feedback, ya, bagaimana mulai dia mempraktekannya, ada kendalanya, dan kita cari solusinya. Yang pada akhirnya setiap peserta akan menempuh ujian akhir, ya, ketika dia selesai pada masa pelatihannya. Pada saat peserta menyelesaikan ujian akhir, tentunya dia harus bisa mempraktekannya, ya, secara nyata untuk orang-orang yang membutuhkannya di luar sana. Semisal peserta yang belajar hipnoterapi, setelah dia pelatihan di tempat kami, tentunya dia harus bisa mempraktekannya di orang-orang sekitarnya, keluarganya, atau bahkan klien yang sudah mulai dia tangani. Pada saat dia memulai untuk mempraktekannya, ya, di awal-awal biasanya kita masih bimbing, ya, kita pandu. Dan pada akhirnya para peserta bisa melakukannya secara mandiri. Nah, tentunya proses ini tidak berlangsung seperti membalikan telapak tangan, ya, sangat cepat, ya. Memang harapannya setiap peserta ketika belajar dia langsung bisa dan langsung praktek, syukur langsung bisa mendapatkan respon positif dari apa yang dia pelajari. Namun semua proses pembelajaran tentunya ada tahapan-tahapannya yang pada akhirnya dia bisa mencapai tahap mahir dan dia bisa benar-benar melakukannya secara profesional. Pada saat teman-teman peserta pembelajar itu belajar di awal, itu adalah tahapan dia mendapatkan pengetahuan,
mendapatkan knowledge ya di awal, dan dia mulai menyerap berbagai keilmuan yang bisa jadi di awal sebelumnya dia belum pernah mendapatkan pengetahuan tersebut, atau sudah pernah namun belum sedalam ketika dia mengikuti pelatihan. Pada saat dia menyelesaikan program pelatihannya, itu masih dalam tahapan dia mendapatkan pengetahuan bagaimana metode mempraktekannya, dan pada akhirnya dievaluasi dan mendapatkan feedback dari proses pelatihannya. Setelah peserta selesai mengikuti program pelatihan, mulailah peserta mempraktekannya secara langsung di lapangan. Nah, ini yang menjadi tantangan awal ketika para peserta ketemu dengan klien. Para peserta langsung berhadapan dengan audiens pada saat mereka belajar tentang public speaking. Nah, ini hal yang sangat menarik. Tentunya ini menjadikan bahan untuk kita bisa mengevaluasi seluar biasa apa mereka bisa belajar dan menyerap semua keilmuan hingga mereka mempraktekannya. Nah, pada saat itu mereka pada tahapan praktis ya. Setelah dia mendapatkan knowledge, dia mempraktekannya. Setelah dia mempraktekannya, tentunya banyak tantangan, banyak rintangan ya, dan banyak hal-hal yang butuh solusi. Nah, pada saat itu dia terus melakukannya. Nah, bisa jadi peserta ini konsultasi dengan trainer. Dan pada saat konsultasi dia mendapatkan solusi, dia kembali praktekkan lagi sampai pada akhirnya dia menemukan metode yang cocok ya, metode yang sesuai, dan dia sudah lihai menggunakannya. Pada saat peserta selesai mempraktekannya dan lihai menerapkannya, tidak sampai di situ saja. Harapannya peserta bisa mendapatkan makna dari proses pembelajaran yang dia peroleh dan praktek yang dia sudah lakukan. Setelah dia bisa mendapatkan makna dari pengetahuan, dari praktek, dan dia pada akhirnya bisa memaknai, dia bisa mendapatkan keilmuan secara utuh. Nah, proses belajar mulai dari mendapatkan pengetahuan, mempraktekkan, dan mendapatkan makna, ini butuh proses yang cukup panjang. Dan tentunya tidak bisa tadi sekejap langsung mendapatkan makna. Namun pada saat seseorang belajar hingga mendapatkan makna dari apa yang dia pelajari, dia sudah mendapatkan secara lengkap pembelajaran itu. Karena teman-teman, yang pasti setiap pembelajaran tidak hanya didapatkan materi dari kelas saja, dari prakteknya saja, tapi justru ketika mereka mulai mendapatkan respon, mendapatkan umpan balik dari orang yang katakanlah kita terapkan keilmuannya. Kalau klien berarti kita mendapatkan respon dari klien yang kita terapi. Nah, dari situ para pembelajar mendapatkan makna dari proses belajar ini. Setelah dia mendapatkan makna, tentunya dia mulai penasaran lagi dengan pengetahuan yang dia dapatkan di awal. Maka dia akan gali terus pengetahuannya, dia akan pelajari kembali, dan dia mendapatkan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang bagi dia lebih menarik lagi, lebih keren lagi, dan pada akhirnya dia mulai praktekkan lagi. Pada saat dia mulai mempraktekkan pada circle kedua ya, pada lingkaran pembelajaran kedua, dia bisa mendapatkan hasil praktek yang lebih optimal dari sebelumnya. Nah, setelah dia bisa kembali mempraktekannya dengan lebih optimal, dia menemukan makna yang baru dari proses belajarnya. Sehingga proses belajar mulai dari mendapatkan pengetahuan, mempraktekkan, mendapatkan makna, kembali mendapatkan pengetahuan, mempraktekkan, mendapatkan makna, begitu seterusnya menjadi satu lingkaran yang terus berjalan. Semakin berulang lingkaran ini, artinya semakin banyak makna-makna yang diperoleh oleh kita sebagai pembelajar, dan kita semakin kokoh dalam keilmuan, semakin expert dalam mempraktekkan kompetensinya. Nah, harapannya bagi kami ya sebagai lembaga pelatihan yang resmi yang diakui oleh pemerintah,
tentunya sangat mengharapkan semua pesertanya kompeten. Dan tidak hanya kompeten pada aspek skill ya, namun juga dia bisa mendapatkan makna dari apa yang dia pelajari. Dan tentunya tidak hanya 1-2 kali putaran pembelajaran, dia harus bisa mengalami proses pembelajaran yang cukup panjang. Dan alhamdulillahnya teman-teman, kabar baik untuk kita semuanya bahwa semua peserta alumni yang belajar di lembaga kami, kita fasilitasi itu sampai katakanlah dia mahir, sampai katakanlah dia mendapatkan makna, bahkan sampai kapanpun dia selesai dari proses belajarnya, dia terus bisa konsultasi, terus kami dampingi sehingga mendapatkan kualitas yang terbaik. Baik teman-teman semuanya, harapannya ini menjadikan satu motivasi kita untuk terus belajar, dan saya siap untuk bersama-sama teman-teman semuanya belajar terkait dengan berbagai kompetensi yang ada seperti hipnosis, hipnoterapi, NLP, coaching, komplementer terapi, public speaking, dan berbagai kompetensi lainnya yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat.